Mbak Ayu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Ayu, seperti apa kronologinya Mbak Ayu? Kronologinya ya, Ya. itu tuh sebenarnya terjadi di tanggal 1 Mei, untuk Mei 2025 kemarin. Aku kan itu aku dari Senayan ya, aku dari Senayan, meeting, dibawa ke kantor Hijau Duta. Ya, lalu Mbak? Ya, lalu di situ apa namanya, ada tulis ya, di situ ada Alius, dia ada apa ya, interogasi lah ke aku. Awalnya itu berdua, tapi lama-lama rame, banyak orang, Tony, terus admin-admin dipanggil tuh satu-satu ke situ. Kebetulan kan kita kantornya di atasnya Liar tuh, ada kantor buat live gitu kan, buat live TikTok. Nah, itu kejadiannya udah setengah 11 malam sih, udah malam. Terus setelah aku diinterogasi, memang di situ aku mengakui ya ada kesalahan lah ya. Nanti Bang Sik bisa jelasin di situ. Kemudian dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku ambil nih, handphone Ayu amanin dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Santi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Apakah ada intimidasi juga Mbak? Intimidasi ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya, kalau lu cowok udah habis gebukin di sini gitu. Karena maksudnya aku sendirian sih, nggak ada siapapun. Itu yang ngomong sendiri seperti dan itu mereka siapa ramean gitu. Yang ngomong seperti itu siapa? Tony. Tony ya, karyawan. Oke. Mbak, mungkin tadi nilai kerugian tadi belum ditaksir, mungkin berapa nih Mbak? Nilai kerugian yang dialami dari pemerasan? Handphone sama laptop itu sih kali kan 30 jutaan ya. Cuma setelah itu ada lagi, mereka datang ke rumah. Jadi ada Haris, ada Tony, ada Jolin, datang ke rumah jam 3 pagi, ngambil mobil, sertifikat rumah, terus ambil kelihatan. Tapi sertifikat rumah udah dibalikin, jadi tinggal mobil sama kelihatan yang masih ada di sana. Kalau dari Bunda Ashanti sendiri ada ngomong nggak sih ke Mbak Ayu, mungkin ini diambil karena apa alasannya? Alasannya gitu Mbak? Iya, dia itu sebenarnya aku kan setelah kejadian itu berkali-kali aku datang ya, dipanggil aku pasti berkali gitu. Cuman dari dia itu emang udah dari situ udah berakhir, itu yang dibalikin sama si Aris ini cuma kita rumah, dan itu juga ketemunya di pinggir jalan ada dia pulang, aku gimana di pinggir jalan gitu. Terus di situ juga pas ketemu ada si Aris, ada Bunda juga ngomong sih, lu jangan bawa instansi ya gitu. Kebetulan waktu itu aku dari aku tuh dia dari anggota gitu, lu jangan bawa instansi ya gitu. Pokoknya bawa nama instansi itu gitu. Jadi itu emang udah ditekan gitu. Mbak, mungkin alasannya merampas atau mengambil barang-barang Mbak sendiri itu, alasannya itu apa? Buat jaminan. Alasannya apa? Awalnya katanya gue jaminan dapat mobil, tapi di situ di awal aku udah bilang aku kooperatif, aku bakal datang kalau dipanggil, dan aku juga nggak kabur. Kalaupun nih misalkan pagi aku siang gitu, aku ditelepon beberapa kali dari aku tuh mereka nggak orang mungkin. Apakah mungkin Mbak melakukan kerugian yang besar untuk Ashanti sendiri atau gimana Mbak? Halo Mbak. Nggak kedengeran kayaknya. Sinyal. Oke, kita sambung sedikit ya. Walaupun apapun yang terjadi, tidak dibenarkan Ashanti Group ya melakukan seperti itu. Apalagi klien kami sudah kelihatan merasa depresi, ya kan, diintimidasi, segalanya sudah terus pindah lagi sekarang ke rumahnya. Apakah itu dibenarkan seperti itu? Kan hukum berjalan gitu kan.
Kalau emang dia salah, ayo biarkan dia hukum yang berjalan. Bukan terus dia melakukan tindakan yang dia lakukan sama klien kami, kan itu, seperti itu. Bang, saat ini berarti statusnya naik lidik atau sidik atau gimana? Masih proses pemanggilan, harusnya di hari Sabtu kemarin kan. Namun karena ada halangan di reschedule untuk minggu depan, kita sudah mulai kasih klarifikasi. Oh, berarti pelapor yang kasih klarifikasi Iya, ya, betul. minggu depan ya? Masih klarifikasi. Apapun itu, kita kalau dia bisa menerbitkan 1 LP, ya lanjut. Halo Mbak. Bang, maaf, mungkin boleh kesalahan ini. Ya. Iya, mundur ke arah sana. Iya bang, putus ya. Ya, Ya. ini jelas Mbak, Nah, suaranya ini jelas. sebentar. Oke. Mbak, ngulang yang tadi Mbak ya, itu berarti tadi katanya sebagai jaminan ya Mbak ya? Jaminan atas apa Mbak ya? Awalnya sebagai jaminan. Ya nanti aku dibantu Bang Sif ya untuk menjelaskannya. Cuman mereka tuh udah terlalu menekan ya. Jadi kalau misalkan aku nggak angkat telepon atau apa gitu, pasti nyuruh orang datang ke rumah. Tapi Mbak Ayu sendiri, maaf, kalau boleh tahu mungkin apa sih yang Mbak Ayu lakukan sampai akhirnya jadi seperti ini Mbak? Mulai diceritakan mungkin kenapa sih dibalik ini semua Mbak? Kita lihat sedikit ya Mbak. Jadi itu memang aku kan pegang keuangan di situ ya. Cuman uang itu dari uang perusahaan larinya pernah ke dulu nih. Jadi untuk operasional, untuk gaji itu larinya masuk. Itu dari memang perintah mereka sih seperti itu. Sudah berapa lama Mbak kerja sama Bunda atau Mas Anang? Aku gaji 8 tahun Mbak. Berapa? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Seharusnya kan udah 8 tahun tidak melakukan seperti itu dong. Ya kan? Ada Oh enggak dong. Mbak, tapi sistem Memang enggak dari awal. Enggak dari awal. tapi selama 8 tahun ini sistem penggajian segala macam melalui rekening Mbak dulu. Emang permintaan mereka begitu? Dulu nggak ke aku karena pegangnya resign terus dioper alih ke aku. Berarti keluar masuk uang melalui Mbak dulu atau seperti apa Mbak? Dari kantor dulu sebelum aku tuh memang secara pribadi orang yang pegang, jadi sistemnya itu selalu itu dari kantor terus di transfernya ke rekening yang pegang, misalkan si A siapa gitu, jadi ke situ barulah karyawan gitu. Kalau analisis saya sih masih dari pajak ya Mbak, ya, karena kan harusnya tuh dari kantor langsung ke rekening pribadi karyawan ya. Jadi tujuannya itu untuk apa Mbak? Kenapa nggak langsung ke rekening kantor? Tujuannya untuk apa Mbak? Untuk ini ya, untuk menghindari pajak. Oh. Untuk menghindari pajak. Oh gitu. Jadi dia tidak transfer ke rekening kantor untuk, tapi ditampung dulu ke rekening pribadi karyawan untuk menghindari pajak. oh gitu. itu. Oke, paham. Mbak Ayu, perampasannya sekitar bulan berapa dan tahun Pelaporan dari siapa nih Mbak? Sorry. Perampasan yang dilakukan. Oh, bulan Mei Mbak, bulan Mei. Bulan Mei 2025 di tanggal 21, dari tanggal 21. Tapi Mbak Ayu, mohon maaf, memang Mbak Ayu sendiri mengakui ada kesalahan yang Mbak Ayu lakukan atau? Iya, memang dari awal aku mengakui. Aku kooperatif, disuruh datang ke rumah, di kantor, aku datang terus sih. Nggak pernah nggak datang. Mereka undang aku selalu datang. Berarti kalau kita notice ke pajak gitu kan, untuk dilakukan audit gitu, gimana tuh ya kira-kira Mbak ya? Bagus sekali ya. Oh boleh banget, boleh banget dong kalau itu. Bagus. Karena memang aku ada pegang. Karena aku memang sebelumnya megang ini sih. Jadi mereka itu memang udah ada permasalahan di pajak ya. Terus yang dikejar-kejar sama orang pajak ya aku, karena aku yang standby di kantor gitu. Oke, boleh. Berarti kalau dia lanjut kita gaspol ya. Tapi kan bukti-buktinya Gaspol bang. Bukti-buktinya udah disalin ke tempat lain atau Ada dong. gimana? Bukti-bukti masih dipegang. Kan ada HP sama laptop kan Bukti dirampas. apa nih? Bukti-bukti. Transaksi. Ada di mana? Oh, menurut mereka sih handphone aku di penyidik menurut mereka, tapi penyidik belum terima sih. Nggak bisa pula dia ngambil begitu aja.
Harus ada Iya, caranya. jadi belum terima. Menurut mereka waktu itu pas aku minta katanya udah dititipin di penyidik di Polda. Tapi kan mereka laporin aku di Polres Polres Tangsel ya, dan mereka belum terima sih. Sampai sekarang masih ada komunikasi nggak sih Mbak Ayu? Dokumentasi aku nggak ada. Mbak. Komunikasi ya, komunikasi. Sabar. Iya, Komunikasi. Masih komunikasi nggak sih sampai sekarang? Amarah. Ber- komunikasi udah lama sih. Udah lama. Mbak, berarti secara nggak langsung Mbak Ayu ini diminta untuk secara nggak langsung menggelapkan, diminta ya Mbak ya, diminta untuk melakukan sesuatu lah untuk menghilangkan pajak gitu ya Mbak ya. Penggelapan pajak jelas itu. Iya, iya karena terakhir agen yang di tahun ini tuh aku masih diteleponin laporan pajak gimana, berarti sampai waktu itu aku dihubungin itu memang mereka belum lapor pajak. Oh ya sudah. Tahun ini ya, tahun ini. Oke. Berarti siap kita gaspol ya. Emang ada Siap, Bang, indikasi tidak siap. mau lapor pajak ya Mbak? Karena kalau pajak memang mereka bermasalah sih, Mas. Udah clear ya. Jadi emang ada tindakan seperti itu dia melakukan untuk klien kami untuk penggelapan pajak. Seperti itu. Betul. Kayak udah Bang. Oke. Terima kasih Bayu. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin Iya. Mbak Ayu? Ya. Disampaikan nggak? Mbak Ayu ada yang mau disampaikan? Boleh? Buat Bunda mungkin. Yang mau ngomongin nggak ada sih. Ya, terima kasih aja buat wartawan ya. Bayu, kami- makanya maaf banget kalau kita hadir di sana. Oke, Mbak Ayu, kami di sini tim kuasa hukum. Bismillah ya, kita jas ya. Iya, siap. Siap. Biar saja. Siap. Kalau udah siap dari awal emang. Salam Ya. buat keluarga Mbak. Salam buat semua ya. Berduka ya. Iya, siap.